ada seorang Kristen yang dia bukan hanya sudah menjadi Kristen lama, tapi terlibat dalam pelayanan. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan itu ada gak ya? Tuhan itu sayang gak ya sama aku ya? Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang emosional. Bukan pernyataan yang rasional, tetapi yang emosional. Dalam kehidupan kita bisa berhadapan dengan sakit penyakit, masalah, persoalan, tantangan, mungkin orang yang kita cintai meninggalkan kita, atau proyek yang kita sudah kerjakan berapa bulan gagal. Maka penderitaan dapat membuat seseorang dikuasai oleh emosinya. Dia lebih mendengarkan emosinya sehingga muncul perkataan-perkataan yang berdasarkan emosi, bukan berdasarkan rasio. Kita tahu bahwa Tuhan pasti ada. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Buktinya dia mati digantung di kayu salib. Namun ketika ada masalah persoalan, kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita, tetapi perasaan yang mulai muncul. Maka jangan selalu dengarkan kata-kata dari perasaan kita. Kalau tidak, bahaya. Nah, firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 2-3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Bayangkan seorang Yohanes Pembaptis yang dia pernah membaptis Yesus. Bahkan dia berkata saat melihat Yesus, aku tidak layak membaptisnya. Ya, dan bahkan dia berkata dia lebih besar daripada aku. Bayangkan seseorang Yohanes Pembaptis yang dia tahu siapa Yesus. Dia tahu jelas bahwa dia adalah Yesus yang adalah juru selamat. Ketika di dalam penjara, mungkin penderitaan membuat dia bimbang. Mungkin membuat dia bertanya kembali, apakah benar itu Kristus Sang Mesias? Hari ini kita belajar bahwa dalam kehidupan penderitaan bisa saja membuat kita akhirnya tidak lagi berpikir rasional. Tetapi mari bersama-sama, apa yang ada di Alkitab, di firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita, itulah kebenaran yang harus kita ikuti. Ikuti kebenaran, bukan perasaan. Jangan andalkan perasaan, tetapi andalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.